Baik pemirsa, saatnya kita membahas bagaimana masa depan timnas Indonesia. Karena santer terdengar nama John Hartman yang masuk dalam bursa kandidat pelatih timnas Indonesia. Kira-kira apakah betul dugaan atau perkiraan ini dan seperti apa sih sosok John Hartman? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan wartawan olahraga senior tentunya. Ada Bung Nigara sudah bergabung malam hari ini. Bung Nig, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Bung Nig? Sehat. Sehat, dengan cuaca yang seperti ini harus tetap sehat. Harus selalu sehat. Bung Nik, kira-kira siapa yang bakal jadi pelatih timnas Indonesia nih? Penantiannya sudah cukup panjang belum? Panjang. Katanya, karena memang belum diumumkan begitu. Katanya John Hartman yang akan menangani itu. Jadi sudah 99% lah. Wah, gitu. tinggal 1%. Berarti possibility-nya besar dong. Ya, sangat besar. Sekembalinya tim kontingen ke Indonesia dari SEA Games, maka dia akan diumumkan. Tapi sebelum kita lanjut, selamat dulu untuk kontingen Indonesia yang berhasil melampaui target ya. Kan Menpora menargetkan 80 medali emas, dapatnya lebih dari itu. Lebih dari itu, luar biasa untuk timnas Indonesia. Dan peringkat kedua. Gitu, jadi duel tuh. Jadi waktu 2 kali peringkat 3, sekarang peringkat kedua. Jadi saya kira ucapan selamat untuk Kemenpora, untuk Menpora, untuk seluruh kontingen. Selamat sekali lagi. Oke, nah selain ucapan selamat Om, balik lagi kalau kita bahas soal John Hartman. Kita pengen tahu sih Bung Niga, ini John Hartman itu profil dan sosoknya seperti apa sih kalau pelatih? Yang menarik begini, John Hartman ini nggak punya basis sebagai pemain ya. Jadi jangan juga nanti cari-cari daftar dia sebagai pemain. Nah, kita sambil lihat nih ya, Bung Niga ada profil John Hartman, asal dari Inggris. Betul. Nah ini tadi Bung Niga bilang, jejak karirnya gimana nih Bung Niga? Ya, itu dia mulai menjadi pelatih itu tahun 2006 di Selandia Baru. Dan di Selandia Baru beliau berhasil membawa tim perempuan karena dia memang wanita ya, wanita World Cup di 2007 dan 2011. Kemudian juga masuk ke Olimpiade 2008. Jadi prestasi waktu di Selandia Baru juga menorehkan prestasi. Kemudian beliau pindah ke Kanada tahun 2011 sampai 2018 bahkan sampai 2022 ya. Beliau kembali lagi menangani sepak bola wanita untuk dapat memperoleh medali perunggu di Olimpiade Rio 2016, kemudian perempat final Women World Cup 2015 dan tim laki-lakinya menjadi masuk Piala Dunia 2022. Dengan jejak karir dan juga prestasinya Bung Niga, cukupkah kemudian ini menjadi kandidat terbaik sebagai pelatih timnas Indonesia? Memang ini yang dibutuhkan? Nah gini, soal yang mana yang dibutuhkan itu menjadi persoalan kedua bagi saya. Bagi saya yang paling utama apakah kita mau benar-benar menjalankan sepak bola ini melalui proses yang benar. Karena kita nih nggak pernah mau melakukan proses yang benar gitu. Selalu, proses yang benar nih seperti apa? Misalnya gini, pelatih dikontrak 2 tahun, gagal di sini terus dipotong. Pelatih yang bagus baru menang lawan Arab Saudi diganti gitu. Padahal kontraknya masih panjang gitu. Kenapa? Karena ada masukan-masukan dan kejelekan PSSI dari dulu, dari saya pertama jadi wartawan tahun 79 ya, kupingnya terlalu tipis. Sehingga apalagi sekarang nih netizen ini lebih dalam daripada wartawan. Betul. Kalau saya dulu wartawan di lapangan. Ya sekarang nggak ada tuh wartawan di lapangan, nggak kelihatan. Yang kelihatan netizen menjadi pengawas yang luar biasa. Ya, nah sebagai pengawas dia berhak ngomong apa aja, tapi PSSI harus bisa punya sikap. Ya punya sikap, bisa memilah ini kita lanjutkan apa enggak. Ini seperti itu gitu. Jangan masukan contoh yang paling konkret gini. Tahun 1986 kalau salah. Garuda 1 lah, Garuda 1. 85 Garuda 1 diproyeksikan untuk ke Olimpiade. Jadi tahun 84 dibentuk, Barbatana datang, kemudian diganti Edi Sofyan sebagai pelatih, dipersiapkan untuk ke Olimpiade.
Tetapi dalam perjalanannya kan tim ini beruji coba segala macam, termasuk SEA Games. Jadi mayoritas pemain nasional tahun 85 di SEA Games Bangkok itu adalah pemain Garuda. Kita kalah kalau nggak salah 7-1 dari Thailand. Kekalahan itu membuat wartawan yang kritis melakukan penetrasi yang dalam. Pak Kardono nggak tahan. Lalu tim dibubarkan. Artinya kalau dengan John Herdman ini, Bung Nik, target terdekat yang sedang diupayakan oleh timnas Indonesia apa, Bung Nik, yang akan menjadi indikator penilaian? Bulan Maret itu ada FIFA Series di Indonesia. Nah, menurut saya jangan itu jadi ukuran gitu loh. Orang belum lama loh. Ya kan kayak Patrick Kluivert ini waktu melawan Australia yang kita kalah 4-1 itu cuma 2 hari pemain ngumpulnya. Kan ada pemain yang waktu di klub dia dimainkan posisinya apa, kemudian tim nasional posisinya apa. Dan ini yang membutuhkan pendalaman si pemain untuk posisinya. Kemudian chemistry-nya juga kan belum ketemu gitu. Itu juga yang jadi persoalan. Jadi persoalan pokok di kita adalah sabar nggak kita gitu. Tapi waktu adaptasi bagi seorang pelatih baru ini baiknya juga seperti apa, Bung Nik? Jangan sampai juga kan tanpa target ya, karena pelatih baru kalau target kan gini, targetnya adalah Piala Dunia 2030. Itu jelas targetnya. Nah, menuju ke sana mau gagal mau apa, boleh dikritik tuh boleh. Dan apalagi sekarang netizen tajam-tajam kritik, nggak apa-apa. Itu sah gitu, netizen tuh sebagai pengawas. Karena netizen ini yang mereka supporter loh. Mereka yang bayar tiket untuk beli, nggak dibayarin kan. Kalau zaman dulu kan ada tuh gubernur yang bayarin klubnya supaya ditonton. Tapi gitu. Bung Nik, kalau melihat bagaimana perjalanan dari John Herdman, menurut Bung Nik dia cukup mampu untuk bisa beradaptasi, mengenali pemain dari timnas Indonesia, bagaimana juga budaya permainan dari timnas Indonesia sendiri. Mudah-mudahan. Kenapa? Gini, karena waktu di Selandia Baru dia sukses, meskipun wanita ya. Di Kanada dia sukses juga, wanita dan pria. Artinya apa? Padahal dia nggak punya basic dasarnya tuh, dia penggemar tinju loh. Mungkin pernah punya cita-cita jadi petinju dia dulu daripada pemain bola gitu. Pemain basket, gitu. Waktu kuliah dia main basket, main tinju. Dan kemudian berlatih sepak bola gitu. Nah, dengan posisi seperti ini, dia bisa tuh bawa Selandia Baru. Mungkin tidak segalak supporter di sini, tidak sekritis tokoh-tokoh sepak bola di sini. Itu juga yang jadi penyebab. Tapi katanya John Herdman ini kalau Ken baca juga termasuk pelatih yang nggak pernah anteng di bench nih. Bung Nik, dia termasuk yang tegas dan cukup galak gitu ya ketika kemudian mengolah timnya gitu. Gini, saya ikut mengusulkan, bukan memutuskan ya di 2019 SEA Games di Manila. Waktu itu PSSI memilih antara Luis Milla atau Sintayong. Ya. Lalu saya staf khususnya Pak Menpora waktu itu Pak Amali. Satu mobil dengan saya rapat dengan PSSI. Ya. Dan waktu itu di mobil juga ada saudara rekan sahabat saya Edi Laengko, satu mobil juga ikut rapat ke sana. Tapi Edi Laengko ikut rapat, saya ikut rapat. Saya mengusulkan Sintayong. Kenapa? Itu tadi basisnya. Indonesia tuh butuh pelatih yang galak, yang tegas. Ternyata Sintayong enggak, tapi berhasil juga gitu, bukannya enggak. Kan berhasil tuh 17 ikut Piala Dunia. Kan itu Sintayong juga. Mau nggak diakui, kan fakta itu. Jadi menurut Bung Nik ini justru lebih cocok lagi dong, karena galak nih. Kalau makanya saya bilang, ini orang catatannya sama pemain galaknya minta ampun. Cocok nih kalau menurut saya. Nah, saya nggak tahu pemain-pemain kita yang bermain di Belanda dengan ini cocok apa enggak. Karena ada coach dari Belanda yang udah mengatakan kalau John Herdman datang dia mau pulang, gitu. Nah, kita nggak usah denger itu,
Karena kita kan butuh John Herdman ini untuk mengangkat sepak bola kita. Gitu. Nah, kalau menurut catatan Bung Nick sendiri, apa sih kemudian kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh John Herdman sehingga masuk menjadi salah satu nama kandidat yang namanya paling santer, 99% tadi. Gimana Bung Nick? Saya nggak tahu basis awalnya kenapa memilih dia gitu. Karena nama-nama yang sebelumnya tuh yang paling santer adalah Van Bronckhorst. Ya, Van Bronckhorst ini darah Surabaya ini. Ada darah Indonesianya. Ada Indonesia. Ada, kita juga punya petinju Van Bronckhorst kan, ada juga gitu. Jadi ini. Tetapi kemudian, ini katanya, saya juga nggak tahu persisnya kayak apa gitu. Katanya karena masalah finansial, gitu. Finansial. Nah, John Herdman sendiri ini gaji terakhirnya adalah 1,1 miliar. Lebih rendah dibanding Sintayong 1,9. Kemudian Patrick Kluivert 1,5 miliar per bulan. Dia cuma 1,1 di Kanada. Saya nggak tahu kalau di Indonesia nanti diminta berapa gitu. Nah, tetapi selain itu mungkin karena finansial dan keberhasilan dia di Selandia Baru dan di Kanada itu yang menggoda Persib mungkin ya. Mungkin yang menggoda Persib. Karena buktinya udah ada gitu. Buktinya udah ada gitu. Bung Nick, tahun 91 Indonesia juga pernah punya pelatih Anatoly yang Polozin, yang terkenal juga dengan tangan besi. Kira-kira John Herdman juga duplikat seperti itu kah, Bung Nick? Ya, bedanya gini, pada masa itu pemainnya pemain lokal semua. Dan saya dekat sekali dengan almarhum Anatoly Polozin. Ya, pertama saya kagum dengan dia berusaha untuk bisa berbahasa Indonesia karena dia mau ngomong dengan pemain dengan bahasa Indonesia. Meskipun terbata-bata tetapi dia sampaikan itu gitu. Kalau marah dia pakai bahasa Indonesia gitu. Meskipun kadang-kadang kita ketawa karena yang dia maksud bukan itu gitu loh, tetapi ya karena dia itu akhirnya gitu. Nah, dia melihat fisik anak-anak kita lemah. Ya, Pak almarhum Pak Sailan mengatakan Indonesia itu pemainnya cuma bisa 30 menit. Tetapi Anatoly Polozin membuat anak-anak bisa bermain 120 menit. Meskipun pada saat itu informasinya sempat juga ada pemain-pemain timnas yang nggak kuat katanya, Bung Nick, sempat pengen mundur gitu. Karena itu pagi jam 7 sampai jam 9 fisik aja, lari aja. Sampai Mas Gareng dan kawan-kawan ya, pelatih-pelatih kita, teman-teman mengatakan gini, Polozin ini pelatih atletik atau pelatih sepak bola gitu. Itu yang dilakukan oleh Polozin. Jadi kalau John Herdman ini melakukan hal itu, saya kira saya tinggal yang teman-teman dari Belanda ini mampu nggak dia menghadapi ini gitu. Tapi saya kira karena dia profesional mereka pasti mampu itu. Kembali lagi tadi menarik Bung Nick bilang jangan-jangan tim Indonesia juga memang butuhnya pelatih-pelatih yang tangan besi harus gitu. Harus begitu kalau menurut saya. Paling tidak dari tahun 79 sampai dengan sekarang kita beberapa kali dilatih oleh pelatih tangan besi, kita sukses. Tony Poganik tangan besi itu, gitu. Kemudian Will Curver itu keras sekali. Bahkan Will Curver itu bisa menemukan Ronnie Pati yang tadinya bermain striker jadi libero. Itu Will Curver yang menemukan gitu loh. Nah, Will Curver itu pakai pola divide et impera. Dia datang ke pemain ini, dia bilang, kamu kata si Anu mainnya begini, kamu jelek kamu. Dia bilang ke sana, kamu kata dia kamu mainnya jelek. Kan bersaing. Persaingan positif itulah yang membuat semua pemain siap. Tapi Bung Nick dengan karakter pemain Indonesia yang sekarang, komposisi pemain di timnas Indonesia, apakah kemudian sosok yang tangan besi, galak, tegas, termasuk seperti John Herdman ini, kemudian suitable, cocok begitu? Saya kira iya. Saya tetap berpegang pada kita butuh pelatih yang keras. Kita butuh pelatih keras. Bukan berarti Sintayong dengan kelembutan Sintayong itu gagal. Enggak, menurut saya Sintayong berhasil. Menurut saya gitu. Jadi dibutuhkan juga sebetulnya sosok-sosok yang galak untuk kemudian melatih pemain-pemain. Karena menurut Bung Nick sendiri apa sih sebetulnya yang masih menjadi poin-poin penting evaluasi dan tentunya catatan bagi pelatih timnas Indonesia yang baru? Yang pertama kebersamaan mereka tuh penting. Ini kan tadi saya katakan mau melawan Australia 2 hari sebelum pertandingan baru kumpul. Terus kapan chemistry-nya orang dia nggak pernah bermain bersama? Betul. Kan ini pentingnya gitu. Nah kalau di tim-tim luar kan mereka sudah berkali-kali ketemu, biar 2 hari, biar 1 hari juga nggak ada masalah. Karena mereka udah bersama-sama berkali-kali kan. Ini enggak gitu.
Kalah 4-1 aja menurut saya udah alhamdulillah itu. Harusnya bisa lebih dari itu kalahnya. Orang nggak pernah main sama-sama. Kan nggak tahu nih kebiasaan si Anu kayak apa. Kok zaman dulu misalnya Mas Gareng nih mau ngelepas bola ke kiri atau kanan dia udah tahu. Nih Kadir akan lari kayak begini. Bolanya akan di sini, dilemparnya ke situ. Karena chemistry, karena kebersamaan. Memang dulu nggak ada profesional. Jadi mereka ngumpul terus gitu. Tetapi kalau sekarang kan profesional, mereka main di klub segala macam. Tetapi untuk ketemu bermain bersama-sama kan harus ada. Nggak mungkin enggak. Kalau enggak ya nggak bisa lah. Sehebat apapun pemain kalau nggak pernah ketemu bersama-sama, suruh main nggak mungkin bisa. Oke, Bung Nik mungkin menutup. Apa kira-kira catatan penting dari Bung Nik yang ingin disampaikan tentunya dalam proses pemilihan pelatih Timnas Indonesia yang baru ini, Bung Nik? Yang pertama, ini pelatih tidak punya basis sebagai pemain. Kita ada 5, tapi saya nyontohin 3 aja. Ada Andreas Villas-Boas dari Portugal, ada Gerald Heuler dari Prancis, dan Arrigo Sacchi dari Italia. Mereka nggak punya basis sebagai pemain, tapi sukses sebagai pelatih. Nah ya, jadi sekarang John Hartman. Sama nih seperti itu, ya. Nah, tetapi mereka diberi waktu untuk ini. Nah, John Hartman pun harus diberi waktu untuk itu. Dan PSSI, ini pesan saya nih, PSSI bersatulah, para esko bersatu, ketua umum, wakil ketua umum bersatu, esko bersatu. Nggak usah lah, mau sekarang ini kan zaman apa kata orang buzzer mau diomongin apa, bersatulah. Hal yang biasa itu ya, Bung Nik. Karena di tangan mereka inilah sepak bola Indonesia ini bisa maju atau tidak. Jadi kalau di dalamnya aja udah berantakan, udah ribut, ya kedepannya mau gimana lagi. Jadi angka 99% untuk John Hartman ini mungkin bisa diteruskan gitu ya, Bung Nik, saya jadi 100%? Ya, karena saya dapat infonya begitu gitu. Jadi tinggal nunggu Erick Thohir pulang dari Bangkok, dari SEA Games. Kemudian kalau nggak keliru, hari Rabu kan diumumkan John Hartman sebagai pelatih gitu, karena setelah menghadap presiden kan biasa tuh kontingen berangkat ketemu presiden, pulang ketemu presiden gitu. Ya mungkin setelah itu baru diumumkan. Kita tunggu nanti pengumuman resmi tentunya dari PSSI, apakah kemudian tahun baru juga Timnas Indonesia punya pelatih baru. Ya Bung Nik ya, mudah-mudahan. Terima kasih Bung Nik malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lain untuk Anda.